dahulu untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian di sini Bapak akan mengabsen dulu Sri Mulyani, Dimas, Adit, Sri Novita. Novita kemana? Oh, sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 2 hari. Tolong kepada ketua kelas untuk bisa menjenguk rekan-rekan kita ya yang sedang sakit ini. Kemudian Hilal, Dea, Tio Rambe, dan yang terakhir Arwin. Baik, alhamdulillah ya. Ada absen, 1 orang tidak hadir dikarenakan sakit. Saja ya ke materi. Bapak akan menyampaikan materi. Sebelum Bapak menyampaikan materi pada hari ini, Bapak akan mengulang terlebih dahulu materi yang Bapak kemukakan pada minggu kemarin. Nah, pada minggu kemarin kita telah membahas tentang penjajahan yang berada di Indonesia. Cukup banyak negara yang menguasai negara Indonesia ini karena negara Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kemudian Bapak akan melanjutkan materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Nah, silakan pada kalian buka dulu buku pegangannya, dibuka halaman 36. Ada tentang materi dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Di sana tersedia ada 4 dampak yang dibahas. Yang pertama yaitu dampak politik, yang kedua dampak ekonomi, yang ketiga dampak sosial budaya, dan yang terakhir dampak pendidikan. Nah, saja ke dampak politik ya. Pertama itu dampak politik ya, diawali pada masa Gubernur Dendel, di mana pada masa Gubernur Dendel ini ada beberapa kebijakan di dalam politik. Yang pertama, kebijakan politik adu domba. Politik adu domba. Di mana politik adu domba ini William Dendel ini mengadu dombakan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, sehingga ketika beliau bukan bertempur nanti berperang karena adanya adu domba, beliau tahu kelemahan-kelemahan yang berada di kerajaan-kerajaan tersebut, sehingga dengan peluang besar mereka bisa menguasai negara Indonesia. Tetapi sayangnya gagal, karena sekarang kan kita udah merdeka ya. Yang kedua yaitu tentang politik tipu muslihat. Sudah jelas ya, politik tipu muslihat ini dari kata tipu berarti di sana terdapat tipu menipu atau berbohong ya. Tipu muslihat ini, politik tipu muslihat ini terjadi pada Pangeran Diponegoro, karena pada saat itu dari pemerintahan kolonial ini akan berjanji melaksanakan sebuah perundingan ataupun perjanjian. Akan tetapi pada akhirnya bukan perundingan perjanjian, tapi pada kenyataannya Pangeran Diponegoro ditangkap. Kemudian yang ketiga, adanya politik kebijakan campur tangan bangsa Eropa terhadap
di sini Gubernur Medan Gender ini membebaskan ataupun berikut campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan, baik itu dalam pemilihan pemimpin ataupun masalah-masalah apa yang berada di kerajaan tersebut. Bangsa Eropa ini ikut campur tangan. Jadi lamun cek bahasa Sunda nama meureun ngarojong pipilueun gitu. Kemudian yang keempat, pemerintah kolonial Belanda ini membagi wilayah Indonesia terutama di Jawa ya. Di Jawa ini dibagi menjadi 9 prefektur dan 30 kabupaten. Nah, jadi di sini nih William Gender itu membagi wilayah Indonesia itu menjadi 9 prefektur dan 30 kabupaten. Karena dengan dibaginya wilayah Indonesia itu semakin mengecil, maka semakin besar harapan mereka untuk menguasai Indonesia gitu. Dari dampak politik pada anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau gitu kalian mengerti, silakan untuk dicatat dulu ya. Ini tentang dampak politik. Dilanjut ya anak-anak kepada dampak ekonomi. Yang pertama, dampak ekonomi ini pada masa pada masa Gubernur William Gender ini, jadi mengeluarkan kebijakan tanah milik kerajaan direbut menjadi tanah milik kolonial. Nah, di dampak ekonomi yang pertama itu ya, tanah milik kerajaan direbut menjadi tanah kolonial. Jadi bagaimana? Kan kerajaan itu memiliki tanah masing-masing, baik kerajaannya maupun masyarakatnya. Nah, pada masa Gubernur Gender ini, tanah ini direbut oleh mereka. Direbut dengan cara menjadi tanah milik kolonial. Iya mah tanah milik kolonial gitu di kerajaan teh, karena kan mereka menjajah ke sini ke Indonesia teh. Terus yang kedua, hasil dari panen tersebut dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah diatur. Nah, kemudian udah mah tadi tanahnya dimiliki oleh kolonial, kemudian di kebijakan kedua Gubernur Gender ini hasil dari buminya itu dijual kepada kolonial kembali dengan harga yang cukup murah lah kalau dikatakan sekarang mah, karena harga itu ditentukan oleh mereka. Dalam direbut tanah milik kita, dijualnya ke mereka dengan harga yang murah, kan rugi gitu. Nah, yang ketiga, dibuatnya jalan raya pos sebagai jalur perdagangan. Nah, dengan berkedok jalur perdagangan, padahal pemerintah Belanda ini membuat jalan ini mengatasi serangan mereka dari bangsa Inggris. Tetapi seiring berjalannya waktu, dibuatnya jalan pos ini menguntungkan karena jalur perdagangan ini menjadi ramai gitu, menjadi gampang lah, karena jalan pos ini dibuat dari Anyar ke Panarukan, sehingga di Pulau Jawa ini menjadi ada beberapa jalan untuk berjual beli. Dikarenakan waktu sudah habis ya, terus masih juga ada 2 dampak yang belum Bapak jelaskan. Silahkan kepada ketua kelas
tugas untuk membagi kelompok menjadi 4 kelompok dan bisa diatur dua kelompok itu tentang mencari materi tentang dampak sosial budaya dan dua kelompok lagi mencari tentang materi dampak pendidikan. Kemudian tugasnya nanti pada pertemuan selanjutnya kalian akan dipresentasikan, mengingatkan sebentar lagi UTS, terus juga tugas itu untuk menambah nilai kalian. Baik, silahkan apabila ada yang ditanyakan kepada rekan-rekan adik-adik semua. Baik, kalau sudah cukup dapat disimpulkan ya pada materi hari ini. Jadi dampak dari penjajahan Indonesia dari penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia itu sangatlah, di sisi lain ada negatifnya, di sisi lain ada positifnya juga. Namanya juga penjajahan ya, penjajahan itu sangat menyakitkan. Dicukupkan sekian materi dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya baik